Barcelona membangun serangan, Valencia langsung melakukan high pressing yang mengakibatkan banyak muncul ruang dari struktur pertahanan yang mereka bentuk. Hal tersebut berhasil dioptimalisasi oleh pemain-pemain Barcelona. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Valencia dengan skor akhir 7-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Barcelona di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, sedangkan Valencia di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2. Ini bangunan serangan dilakukan oleh pemain Barcelona. Valencia terlihat langsung melakukan high pressing dengan struktur bertahan 4-4-2. 4-4-2 yang dibangun oleh Valencia memiliki masalah. Pertama, jarak antar lini tengah dan belakang dari Valencia jaraknya lebar, sehingga Barcelona banyak sekali bermain di ruang antar lini. Kemudian yang kedua, intensitas penekanan yang dilakukan oleh pemain Valencia mulai dari sektor depan sangat amat minimalis, membuat pemain Barcelona backnya pada saat ingin membangun serangan teman-teman nyaman saja. Tekanan Valencia tidak berarti. Nah, ini momen selanjutnya, pattern yang dilakukan oleh pemain Barcelona ketika ingin menekan lebih dalam pemain Valencia. Frenkie de Jong lebih naik ke depan, bergerak di ruang antar lini, meninggalkan Casado teman-teman. Jadi seolah-olah Barcelona itu membentuk penyerang ada 5 pemain: Rafinha, Frenkie de Jong, Ferran Torres, Fermín López, dan Lamine Yamal. Pada momen ini Valencia tetap gunakan struktur bertahan 4-4-2. Barcelona mengarahkan bola tersebut ke sektor areal kanan teman-teman, dan di sini terlihat jelas bagaimana keinginan Barcelona mengokupansi ruang antar lini dari Valencia. Ada 5 penyerang Barcelona menghadapi 4 pemain bertahan Valencia. Secara superioritas Barcelona unggul orang teman-teman. Hal ini berjalan baik dari posisi Koundé ke areal Lamine Yamal. Tektokan terjadi, 1-2 sentuhan antara Lamine dengan Fermín López teman-teman. Fermín López berhasil sudah masuk di ruang antar lini pemain Valencia, menciptakan ketidakseimbangan dari bentuk 4-4-2 yang dimiliki Valencia, dan Lamine Yamal memberikan bola tersebut ke posisi Frenkie de Jong yang melakukan pergerakan sejak awal tadi untuk masuk ke areal depan teman-teman, dan posisi Ferran Torres pun berhasil menarik pemain belakang Valencia dan menguntungkan bagi Frenkie de Jong. Nah, jadi dalam momen 4-4-2 yang dibentuk oleh Valencia, keterlambatan, ketidakcepatan dari pemain 4 di tengah teman-teman. Untuk apa? Untuk melakukan cover di saat bolongnya 4 pemain bertahan yang dimiliki oleh Valencia. Ketika bolong 4 pemain bertahan Valencia, 4 pemain tengah dari Valencia lamban untuk mengcover, menutupi lubang-lubang tersebut. Itulah yang terus-menerus dihajar oleh pemain Barcelona. Contoh pada case Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sangat amat nyaman untuk mengeksekusi umpan yang diberikan oleh Lamine Yamal. Ini momen lainnya pada saat Barcelona kembali memanfaatkan ruang antar lini. Di situ sudah ada Rafinha, Ferran Torres, Fermín López, Lamine Yamal dibantu oleh Balde. 5 versus 4 teman-teman. Secara teoritis pemain yang bertahan itu akan diupayakan harusnya unggul, lebih banyak orangnya. Nah, di sini juga keterlambatan ataupun tidak cepatnya lagi dan lagi pemain sayap kanan ataupun kiri melakukan track back, penutupan, karena identitas permainan Barcelona ini kan kelebaran maksimal, coba terus dimanfaatkan. Nah, di sini Balde memberikan bola tersebut ke posisi Ferran Torres dan terciptalah sebuah gol. Nah, ini momen 4-4-2 yang dimiliki oleh Valencia, muncul lagi ruang yang sangat amat besar. Dan di sini Eric Garcia langsung memberikan bola tersebut ke posisi Lamine Yamal yang sudah mendekat. Tektokan diupayakan lagi oleh Lamine Yamal, gagal dibendung oleh pemain Valencia, dan Fermín López dengan cepat meletakkan bola tersebut di belakang garis pertahanan dari Valencia, dan terciptalah sebuah gol bagi Barcelona. Nah, pendekatan gol-gol yang dilakukan oleh Barcelona, sekali lagi, running. Ruang antar lini pemain Valencia yang tidak terjaga, intensitas dari sektor depan pun sangat amat minimalis, dan ya, permainan terbuka dari Valencia ini menjadi salah satu kunci sih teman-teman. Karena Hansi Flick, pelatih Barca, pernah bilang
saya menghadapi kesulitan saat menghadapi lawan-lawan yang cenderung bertahan, parkir bus, parkir pesawat, apapun lah istilahnya. Nah, ketika kita memperhatikan Barcelona menghadapi tim-tim lebih terbuka saat eranya Hansi Flick, teman-teman, lebih enjoy, lebih nyaman, banjir gol, bla 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 bla. Pada saat menghadapi Valencia, itu terbukti lagi bagaimana mudahnya, bagaimana nyamannya Barcelona untuk menciptakan dimensi di atas lapangan. Dan ini proses gol selanjutnya bagi Barcelona, teman-teman. Fermin Lopez melakukan pergerakan tanpa bola, dan di situasi tersebut overload, muncul lagi keunggulan orang bagi pemain Barcelona menghadapi defensif Valencia 3 versus 2. Dan ya, tentu bagi tim yang bertahan akan sangat sulit untuk menghentikan upaya dari Fermin Lopez, dan terciptalah sebuah gol. Nah, ketika Barcelona gemar memanfaatkan sisi kelebaran dan gemar menciptakan superioritas lewat meletakkan 5 pemain di depan, Valencia pun sebenarnya sudah beradaptasi. Dengan apa? Dengan membentuk skema pertahanan bukan lagi 4-4-2, tapi 5-4-1. Tapi apa daya, intensitas penekanan yang dimiliki oleh pemain-pemain Valencia tidak terjaga, tidak terorganisir secara maksimal. Oleh karenanya di sini Eric Garcia langsung memberikan bola ke posisi Ferran Torres. Pemain Barcelona sudah lagi bergerak di ruang antar lini dari pemain Valencia. Sangat amat nyaman, dan Ferran Torres mendapatkan bola, tektokan diciptakan, dan di sini Lamine Yamal memberikan true pass ke posisi Rafinha, dan ada andil besar juga dari Ferran Torres untuk menarik perhatian dari defensif Valencia dan memunculkan ruang terhadap Rafinha. Dan terciptalah sebuah gol bagi Fermin Lopez memanfaatkan rebound tendangan Rafinha. Ada 2 case kan bagi Ferran Torres ketika lewat gerakannya berhasil menarik defensif Valencia dan akhirnya menguntungkan bagi rekan-rekannya untuk mendapatkan lebih banyak space dalam upaya membongkar pertahanan Valencia. Lagi dan lagi, ini proses selanjutnya bagaimana Barcelona bermain dari ruang antar lini. Frenkie de Jong memberikan bola ke posisi Fermin Lopez. 5-4-1 yang dibangun oleh Valencia tidak sangat agresif untuk membendung attacking dari Barcelona. Fermin Lopez pun dengan nyaman memberikan bola ke posisi Lewandowski, dan proses gol ke-7 Barcelona pun dengan template yang sama. Barcelona berani bermain di ruang antar lini, tektokan terjadi, Ferran Torres melakukan sebuah upaya dan ujungnya bunuh diri dilakukan oleh pemain Valencia. 1 gol dari Valencia ini berasal dari posisi Koundé, teman-teman, yang dimana gerakannya tidak mampu di cover oleh pemain-pemain Barcelona selanjutnya. Hugo Duro ketika Eric Garcia tertarik ke posisi pemain Valencia yang melakukan umpan, dan ya, terciptalah sebuah gol. Dan posisi Koundé pun kan menjadi posisi yang beberapa pertandingan ini gemar lah ya, menjadi titik masuknya penyerangan yang dilakukan oleh lawan. Jadi kesimpulannya, Valencia bermain terbuka dengan struktur pertahanan 4-4-2, melakukan high pressing, gagal untuk bisa menciptakan kerapatan, compact defense di atas lapangan, dan membuat Barcelona terus-menerus mengeksploitasi ruang antar lini yang boncos. Kemudian yang kedua, pada pertandingan ini, eksekusi dari Hansi Flick untuk menempatkan Ferran Torres sebagai striker, istilah taktikalnya itu, teman-teman, volatil. Nah, volatil ini pelatih memberikan kesempatan kepada pemain yang secara intensitas permainan yang ia tunjukkan di atas lapangan di beberapa pertandingan tidak stabil, naik turun. Nah, itulah atribut secara teknisnya julukan terhadap Ferran Torres, volatil. Artinya bukan lagi striker nomor 9. Volatil ini pergerakannya juga fleksibilitas, pergerakan dengan mobilitas tinggi, dan itu teraplikasi ditampilkan oleh Ferran Torres. Nah, Hansi Flick pun bilang, teman-teman, selesai pertandingan sebenarnya Ferran Torres bisa menciptakan 2-3 gol. Itu bukan sebenarnya, ya menurut aku sebagai sindiran juga. Bagaimana ketidakseimbangan memang Ferran Torres ini ketika bermain bersama Barcelona, teman-teman. Kadang di satu pertandingan gacor, pertandingan lain hilang, memang nggak ada menampilkan sensasi yang cukup baik. Dan julukan volatil dari sisi teknis, ya itulah diterapkan oleh Hansi Flick saat menghadapi Valencia. Kemudian yang ketiga, kita tahu nih, Valencia bermain terbuka. Itu sudah makanan dari Barcelona lah.
Tetapi kita perlu melihat bagaimana kekonsistenan permainan Barcelona saat menghadapi defensif parkir bus yang dilakukan oleh lawan. Itu diakui menjadi bahan kesulitan Hansi Flick. Tentu sebagai pelatih kepala harus bisa juga meramu, meracik daya upaya seperti apa yang akan ditampilkan di atas lapangan. Oke, mungkin sampai sini aja. Oh ya, ada situasi yang menarik teman-teman yang terjadi di atas lapangan. Komunikasi yang dilakukan antara Pablo Gavi dengan Hansi Flick. Nah, di akhir-akhir pertandingan, 15 menit lah, akhir pertandingan, Hansi Flick ingin memasukkan Pablo Gavi. Tapi Pablo Gavi berkomunikasi dengan Hansi Flick. Kurang lebih seperti ini. Coach, masukkan saja Pablo Torre. Dan ujungnya Pablo Torre dimasukkan oleh Hansi Flick. Dan di sesi preskon, Hansi Flick bilang luar biasanya hati yang dimiliki oleh Pablo Gavi. Yang notabene teman-teman, kalau kita bicara di sepak bola elit, pasti setiap pemain mau bermain di level tertinggi, mau diberi kesempatan. Dalam konteks sekarang ini memang Pablo Torre pun kan tidak mendapatkan banyak kesempatan. Hati dari Pablo Gavi ini sangat amat luar biasa sih terhadap permainan tim, terhadap suasana tim. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.